Oke, jadi saya bekerja sama dengan Asus untuk bikin cafe dengan internet paling kenceng di Malang. Kita pakai provider dengan speed yang paling kenceng 250 Mbps dan routernya kita pakai Asus TUF Gaming AX5400. Yang nggak ada lagi yang namanya dead zone, bandwidthnya juga stabil. Intinya kenceng lah. Dan gimana kira-kira Asus bisa bikin cafe ini jadi cafe dengan internet paling kenceng? Simak videonya sampai habis. Setiap saya kerja di cafe, biasanya wifi-nya itu lelet banget. Kayak pokoknya ada wifi-nya lah, formalitas saja. Oh my god! Karena saya kesel, jadi saya bikin cafe sendiri. What? Wih, sombong banget. Sombong amat. Jadi saya bekerja sama dengan Asus untuk bikin communal space atau tempat anak-anak produktif dengan internet paling kenceng di Malang. Speednya kita pakai yang paling kenceng di Malang dengan 250 Mbps. Routernya kita pakai gaming router dari Asus dengan Wi-Fi 6 dan juga AI Mesh. Gak ada lagi dead zone atau bandwidth yang melemah. Pingnya juga akan lebih rendah, jadi buat yang main Mobile Legends di cafe nggak ada lagi yang namanya lag. Buat yang ngikutin DKID pasti udah tahu lah ya kalau saya lagi bikin communal space, working space, intinya tempat anak-anak produktif. Biar kalian anak-anak milenial dan Gen Z bisa tetap produktif menghadapi zaman serba AI dan serba digital ini. Nama tempatnya adalah Distrik 18 yang letaknya itu ada di Cengger Ayam nomor 18 Malang. Buat kalian yang warga TikTok kayaknya tahu deh Distrik 18 karena tempat ini kemarin sempat FYP dan sempat viral, tapi viralnya itu bukan karena wifi-nya, bukan karena tempatnya, bukan karena makanan atau minumannya, tapi karena ada bulannya. Ya, jadi kayak kafe wisata gitu jatuhnya. Orang datang pesen makan, terus antri foto buat di bulan. Sampai ada istilah di Malang, nggak usah jauh-jauh buat ke bulan, tapi ke Distrik 18 saja. Tapi masalahnya, karena tempatnya ini alhamdulillah rame banget, jadi kalau misalkan banyak pengunjung dan semuanya connect wifi, kadang ada yang keputus karena routernya nggak kuat untuk menampung semua device yang ada di Distrik 18. Karena kalau saya lihat di sini, udah sesuai dengan visi kita lah ya, untuk bikin tempat di mana kalian bisa tetap produktif, banyak pengunjung yang datang langsung buka laptop, terus kerjain tugas, edit video, bahkan sampai main Mobile Legends juga ada di sini. Nah masalahnya kalau semua pengunjung itu connect ke wifi, speed internetnya itu nggak sesuai dengan apa yang provider janjikan. Saya langganan yang 250 Mbps dan kalau kalian lihat speednya ini nggak sampai 100 bahkan ya. Solusinya adalah pakai extendable router AI Mesh dari Asus. Buat yang belum tahu apa itu AI Mesh, jadi AI Mesh itu adalah fitur di mana bisa membuat router itu jadi SSID yang utuh, nggak kepecah jadi satu. Gampangnya dengan 5 router Asus ini kita bisa jadikan dia satu dengan setup yang mudah. Nanti kita bahas gimana setupnya. Jadi dengan luas cafe yang sekitar 600 meter kalau digabung sama rooftopnya ini, setupnya nggak perlu ribet-ribet atau nggak perlu setup manual satu-satu dari routernya. Kalau satu-satu sih capek. Dan enaknya dengan AI Mesh routernya Asus ini, dia ada aplikasinya yang kita bisa remote connection dia dari jauh. Di sini kita bisa monitoring kegiatan routernya, kayak berapa device yang sedang terhubung, RAM dan CPU usage-nya berapa, device yang terkoneksi apa aja, dan real time traffic-nya berapa. Jadi satu tempat cafe ini, di mana ada sampai lantai 3 rooftop, itu bisa ke-cover semua tanpa harus mecah SSID atau alamat wifi yang berbeda-beda. Jadi kemarin saya dibantu sama aku Ivan dari Blasem. Blasem itu toko komputer yang paling lengkap di Malang, sama Pak Kevin dari Asus untuk pasang router yang paling optimal dan paling sesuai dengan kebutuhan Distrik 18. Karena semahal-mahalnya dan secanggih-canggihnya device, kalau kita nggak bisa pasangnya ya nggak bisa optimal. Ibaratnya kayak bangun proyek, kayak bangun cafe ini. Jadi kalau misalkan materialnya bagus tapi tukang yang masang itu jelek, ya hasilnya bakal jelek. Kalau materialnya jelek, dipasang tukang yang bagus, hasilnya cukup lumayan. Nah kemarin Ko Kevin dan juga Ko Ivan saranin saya pakai Asus AX5400, Asus TUF. Kenapa nggak pakai ROG? Karena si TUF ini sebenarnya udah terlalu overkill untuk kebutuhan kita. Dan harganya nggak terlalu mahal kalau kita bandingkan dengan Asus ROG. Karena kita pengen pingnya kecil di tempat ini, makanya kita disaranin pakai AX5400 karena dia ada fitur gaming yang bisa bikin koneksinya lebih stabil dan pingnya rendah. Dan yang namanya AI Mesh itu bisa terkoneksi tanpa menggunakan kabelan. Karena kan dia AI Mesh koneksinya itu pakai wireless. Cuman kata Ko Kevin dan juga Ko Ivan akan lebih baik kalau tetap pakai kabelan. Nah di sini kita udah siapin satu roll 100 meter kabelan. Kalau nggak cukup nanti kita bisa beli lagi lah. Dan kita pakai kabel dengan Cat 6 plus ada switch juga. Kenapa kita butuh switch? Terbawaan bisnet cuma ada 4 port, kurang untuk si extendable router Asus yang kita pakai bakalan 5 unit ini. Sekarang kita tinggal cari aja mana area-area yang bakalan ada dead zone dan area yang sinyalnya bakal kurang dan kita cover dengan router AX5400. Jadi cara setupnya ini mudah. Kalau udah kepasang kita tinggal scan aja di aplikasinya untuk nyambungin antar router pakai AI Mesh. Prosesnya juga cepet, paling cuma 5 menit udah beres. Untuk sekarang sih kita pasang cuma 4 router dulu. Nanti kalau misalkan jangkauannya kurang kita bisa tambah lagi. Jadi kita nggak perlu bingung harus beli berapa dulu. Karena
kita istilahnya bisa nyusul, pasang yang ada dulu. Nanti kurang tinggal tambah karena setupnya itu tadi mudah banget. Dan sekarang semua routernya udah kepasang dan kita coba satu persatu lah ya untuk areanya ini. Jadi kita coba di area yang split yang kedua ini. Dia dapat berapa Mbps? Kita coba lihat dulu. Search. Wah, speednya masih stabil ya di 250-an Mbps. Karena memang kita langganan provider Bisnet itu 250 dan yang saya suka dari Bisnet itu 1:1. Jadi downloadnya 250, uploadnya bakalan 250. Gak kayak provider sebelah yang gak usah saya sebutin namanya ya, karena nanti marah takutnya. Tuh, kalau kalian lihat speed uploadnya juga bagus, pingnya juga cuma 7. Jadi kalau digunakan untuk main game harusnya aman-aman aja. Selain fitur AIMS ini, tentunya Asus Router juga punya banyak fitur-fitur lain. Contohnya kayak fitur gaming yang udah saya sebutkan tadi, di mana latensinya atau pingnya bakalan rendah. Jadi kalau misalkan ibaratnya di sini ada yang bawa laptop gaming dan main game Valorant, itu bakalan aman-aman aja. Dan yang paling saya suka dengan fitur AIMS-nya Asus ini, ke depan kalau misalkan dia rusak nanti, saya nggak perlu beli Asus TUF AX 5400. Tapi saya tinggal beli Asus yang lain dengan harga yang lebih murah yang ada fitur AIMS-nya. Karena sifatnya dia extendable terus, jadi nggak usah pasang lagi dari awal. Kemarin saya juga sempat tanya kepada Ko Ivan dan juga Ko Kevin, ini kan wifi publik ya, apakah aman dengan routernya Asus ini? Dan kata beliau aman. Dan kita juga bisa cek di aplikasinya, situs-situs apa aja yang udah diblok sama routernya, virusnya apa aja, lengkap. Kalau di apps-nya ini ya, ada sekitar 1000-an malicious activity yang udah diblok, termasuk website yang scam dan berbagai macam. Jadi bukan cuma kenceng, tapi juga aman. Sebenarnya untuk ukuran cafe kita ini speknya terlalu overkill sih ya, karena satu router itu dia bisa menampung sekitar 150 device. Nah, di sini kita ada 5 device. Jadi dia bisa menampung sekitar 750 device. Yang sayangnya seat capacity di sini nggak sanggup kalau 750. Mentoknya paling ya 150-an pengunjung lah. Sebenarnya ya butuh satu router aja, tapi karena denah ruangannya itu agak ribet, banyak betonnya, makanya kita pasang 5 biar maksimal. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video gimana caranya kita bikin cafe Distrik 18 ini dengan internet paling kenceng dan paling stabil dan bisa connect hampir 150-an device. Jadi kalau misalkan ada pengunjung rame sampai 100 lebih, itu bisa aman. Karena kita pakai 5 device sekaligus. Kesimpulannya, router Asus AX 5400 ini bisa jadi solusi buat Anda yang juga punya usaha dengan kebutuhan internet yang lebih kenceng dan stabil. Tapi sebenarnya kalau misalkan Anda nggak punya bisnis dan pengen pakai router ini di rumah aja juga oke sih ya. Karena dengan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, sebenarnya router ini terlalu overkill sih. Walaupun speed internet itu tergantung provider di masing-masing kota, tapi kalau dari sumbernya ini bisa disalurkan dengan baik, internetnya juga bisa maksimal. Kita kan dari tim distrik udah pakai router baru dari Asus. Jadi kita mau tanya-tanya aja sih Kak, gimana kecepatan internet di sini menurut Kakak? Kecepatan internet di sini bagus sih. Dari tadi aku ngerjain lewat Google juga loadingnya nggak terlalu lama, cepet banget dan nggak nge-lag. Udah cepet banget sih, udah lebih dari cukup banget. Oke. Iya cepet sih, tadi soalnya sempat update game juga, tadi cepet banget sih. 10 ya? 10 tadi? 10 Mbps lebih. Untuk, kan Kakak pasti udah pernah di kafe-kafe lain untuk mencoba internetnya juga untuk mengerjakan tugas ataupun meeting. Comparing nih Kak, menurut Kakak internetnya di sini better atau better dari kafe lain atau enggak Kak? Better sih, karena barusan banget kemarin aku juga ngerjain ini pakai wifi di cafe itu dan loadingnya tuh lama banget sampai aku harus pakai hotspot pribadi, nggak pakai wifi itu. Ya cepet sih, nggak kayak kafe pada umumnya. Kalau speed kayaknya paling kenceng di sini deh kalau cafe. Nah, cepet terus plusnya ini sih, plusnya tuh setiap kita login, kadang kan misalnya kita nonaktifin device kayak dimatiin, langsung disconnect kan, di sini tuh nggak tetap connect. Itu nilai plus sih menurut saya. Jadi menurut Kakak internet di distrik ini setelah pakai router dari Asus, kecepatannya sudah sangat cepat ya Kak? Begitu. Karena sebelumnya kita memang tidak pakai router dari Asus. Jadi untuk beberapa hari ini kita sudah move router dari Asus Kak. Jadi kecepatannya sudah bisa dijamin untuk mengerjakan tugas dan lain-lain gitu. Terima kasih ya Kak atas waktunya.